Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur jumpa lagi dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua, demikianlah bunyi firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Dalam pembacaan ayat Galatia 6 ayat yang kedua ini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Artinya apa? Bahwa siapapun, ini tentu saja lebih dari satu pihak ya Bapak Ibu. Firman Tuhan yang diberikan, yang dinyatakan bagi seluruh umat-umat Tuhan. Ya, khususnya kalau pada waktu itu adalah suratan ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Galatia, supaya mereka saling bertolong-tolongan, saling menanggung beban, saling membantu dikatakan. Karena dengan demikian itu adalah sama artinya melaksanakan atau memenuhi hukum Kristus. Dan tentu saja ayat ini juga berlaku bagi kita anak-anak Tuhan saat ini. Bagaimanakah hidup kekristenan kita akan nampak kasih-Nya Tuhan, yaitu melalui hidup kita yang dapat saling tolong menolong. Hari ini saya memberikan tema firman Tuhan adalah meringankan beban. Ya, meringankan beban. Seperti perintah dari firman Tuhan ini yang berkata bertolong-tolonganlah, ini adalah kata lah atau kalimat lah, ini adalah merupakan sebuah perintah. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang hidupnya ada di dalam sebuah komunitas, baik itu komunitas kecil maupun komunitas besar ya, di dalam keluarga ataupun juga yang ada di tengah-tengah pekerjaan. Kalau yang masih muda ada yang masih sekolah, kuliah dan lain sebagainya. Pasti dimanapun kita berada, kita tinggal di sebuah namanya komunitas ya. Nah, komunitas tersebut tentunya masing-masing mempunyai beban yang berbeda-beda. Kita di tengah-tengah keluarga memiliki beban yang berbeda. Orang-orang yang bekerja mereka memiliki beban yang berbeda. Masalah pun demikian ya. Masalah pun masing-masing orang ya, mungkin orang melihat oh kayaknya orang itu hidupnya lebih enak dari saya, atau orang itu sepertinya hidupnya lebih mapan dari saya. Itu karena kita melihat dari luar ya. Tetapi kalau kita melihat masing-masing orang, tiap-tiap orang pasti memiliki pergumulan, memiliki beban yang berbeda-beda. Nah, macam-macam bentuk beban hidup. Ada orang-orang yang mengalami masalah dalam hal ekonomi, ada orang-orang yang mengalami masalah dalam hal tidak memiliki pekerjaan, ada orang-orang yang punya masalah karena jiwanya tertekan, dia depresi, dia stres dengan masalah yang begitu banyak sehingga dia tidak dapat mengatasi seorang diri dan dia mengalami hati yang begitu terpuruk, jiwanya tertekan ya. Nah, beban berat yang berlebihan itu bisa membuat seseorang menjadi stres ya, menjadi depresi. Sebagaimana kita, kalau kita punya saudara-saudara yang ada di sekitar kita ya, saudara seiman, tentunya kita percaya mereka ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara seiman, orang-orang yang ada di dekat kita, itu adalah juga merupakan bisa menjadi mitra kerja Allah yang dapat membantu satu sama lain ya, untuk dapat meringankan beban satu sama lain, saling menolong sebagai bentuk bagaimanakah kita mewujudkan hukum Kristus tadi dikatakan. Nah, wujud meringankan beban sesama kita yang bisa kita lakukan apa Bapak Ibu? Seperti yang dituliskan di dalam Galatia tadi, bertolong-tolonganlah. Itu sebabnya apa yang bisa kita lakukan untuk kita dapat membantu meringankan beban orang lain yang membutuhkan adalah kita membantu atau menolong mereka. Ayub 6 ayat 14, siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan yang maha kuasa. Membantu atau menolong, di situ firman Tuhan dikatakan bertolong-tolonganlah, ini adalah perintah firman Tuhan. Berarti membantu atau menolong ini adalah merupakan sebuah satu hal yang diwajibkan oleh Tuhan untuk kita membantu mereka, meringankan beban mereka.
Membantu atau menolong merupakan wujud kita menyatakan kasih kepada sesama. Bentuk membantu atau menolong tentu saja tidak selalu berupa materi atau berupa uang. Ya. Kalau tadi saya katakan wajib membantu sebagai bentuk kita mengasihi, memiliki kasih Tuhan. Sekali lagi bahwa bentuk bantuan tidak selalu berupa materi atau uang. Meskipun orang yang membutuhkan bantuan itu yang dibutuhkan adalah uang. Ya. Nah, oleh sebab itu kita bisa membantu dalam bentuk lain, dalam bentuk hal-hal yang berbeda mungkin yang bisa kita lakukan. Yang jelas adalah bagaimanakah kita meresponi dalam bentuk kita membantu sesama kita yang membutuhkan, kita bisa ambil bagian itu sebagai bentuk kita juga memiliki perhatian, memiliki kasih kepada orang yang membutuhkan. Misalnya apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, kalau misalnya ada di antara saudara kita kesulitan dalam hal ekonomi, kita memang bisa membantu dalam hal materi sesuai kemampuan kita ya, kalau kita punya atau kalau kita memang ada uang itu untuk bisa kita bantu dengan semampu kita ya, sesuai kemampuan kita. Kita juga bisa membantu dengan cara yang lain. Kalau misalnya kita tidak bisa membantu secara materi, secara keuangan, kita bisa membantu yaitu mencarikan pekerjaan tambahan mungkin ya, untuk mendapatkan uang tambahan sehingga dia bisa tertolong keuangannya. Atau kita juga bisa membantu memberikan ide, menanyakan apakah orang tersebut memiliki potensi yang bisa menghasilkan uang gitu ya Bapak Ibu. Misalnya, oh ibu ini bisa, orangnya pintar masak, kita bisa memberikan ide, oh dia penjual apa yang bisa dimasak dan dia bisa berjualan dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah sebuah contoh bagaimana kita juga bisa menolong atau membantu. Kalau misalnya dia mengalami kesusahan dalam hal tidak memiliki pekerjaan, dia pengangguran, kita bisa membantu mencarikan informasi untuk mencari pekerjaan di mana kira-kira ada lowongan dan lain sebagainya. Atau misalnya ada orang-orang di sekitar kita itu menghadapi masalah tekanan jiwa karena masalahnya begitu berat ya. Dia mungkin tidak ada orang yang bisa diajak berbincang-bincang, tidak ada orang yang bisa dijadikan tempat sharing. Kita bisa memberikan waktu, memberikan hati kita, menemani, mendampingi ya, dengan kita bercerita bersama, sharing bersama, berdoa bersama, mensupport dia supaya dia tetap kuat dan dia dapat memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupannya sekalipun ada masalah yang sementara dihadapi. Nah, mengapa kita harus meringankan beban sesama atau membantu sesama kita seperti firman Tuhan, bertolong-tolonganlah. Karena suatu saat kita pun perlu bantuan orang lain Bapak Ibu ya. Kalau kita saat ini bisa menolong atau meringankan beban orang yang membutuhkan, itu sama seperti kita itu menabur benih. Karena suatu hari kita pun mungkin membutuhkan bantuan orang lain. Suatu hari kita pun membutuhkan pertolongan orang lain. Kalau sekarang kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, bisa membantu, bisa meringankan beban, bisa menolong orang lain. Itu sama seperti benih yang kita taburkan. Karena suatu hari nanti kita bisa menuainya waktu kita memerlukannya ya. Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi dan membantu sesama kita itu adalah sama dengan kita mengasihi diri kita sendiri, karena seperti orang nabung ya. Kalau kita menolong mereka, suatu hari kita bisa memerlukan pertolongan, meskipun pertolongannya mungkin bukan dari orang yang pernah kita tolong saudara. Karena hukum kita, apa yang kita tabur, firman Tuhan itu yang akan kita tuai. Kita menabur kebaikan, ketika waktunya tiba kita pun akan menuai kebaikan. Kalau kita menolong, kita pun akan menuai suatu hari kita juga akan ditolong ya. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan ya, yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi ingat firman Tuhan Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik, melakukan kebaikan, menolong orang-orang yang membutuhkan, itu dikatakan sama dengan memiutangi Tuhan.
Tuhan tidak pernah mau berhutang dikata. Kalau kita melakukan sesuatu karena kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan membalasnya dari setiap jerih lelah kita, dari setiap perbuatan-perbuatan kita. Kesimpulannya adalah kalau kita menunjukkan kasih yang nyata dalam bentuk tindakan dan perbuatan, itu adalah untuk membantu meringankan beban seorang teman. Ya, apapun yang kita buat, kita percaya semuanya tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Karena itu, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita menjadi orang yang senantiasa memiliki roh belas kasihan, roh yang rela untuk melakukan seperti apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan bagi sesama kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu senantiasa. Kami percaya bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan dalam renungan 79 menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara yang dengan setia mendengarkan renungan 79 ini. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu yang setia mendengarkan renungan. Apabila ada Bapak Ibu yang ingin didoakan dengan pokok-pokok doa tertentu, atau Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui chat WhatsApp 081374200088. Mari kita bertumbuh bersama sebagai keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita percaya saling mendukung, saling mendoakan, berbagi sharing, berbagi kesaksian, itu akan saling menguatkan bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami. Keberadaan kami satu sama lain adalah saling membutuhkan. Itu sebabnya sebagai wujud kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kami, maka kami harus dapat mengaplikasikannya, menolong sesama kami, meringankan beban orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami, terutama kepada sesama kami saudara seiman, untuk kami dapat saling mendukung, saling mensupport, saling menguatkan di dalam Engkau. Terpujilah namamu Bapa di surga, berkati umat-umatmu keluarga besar GPD El Shaddai. Kami percaya Engkau senantiasa ada di tengah-tengah kami. Syukur bagi Allah dalam Kristus, selalu membawa umatmu keluarga GPD El Shaddai di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan umatmu GPD El Shaddai, Engkau menyebarkan keharuman, pengenalan akan Engkau di mana-mana. Terima kasih karena Engkau yang sudah menjadikan kami sebagai alat kepunyaan Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa mempermuliakan namamu. Kami terima firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.